Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur sekali pagi hari ini kita boleh bangun dari tidur kita dan kita siap menyambut hari yang baru yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita. Mari bersama dengan saya merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Ada pepatah Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Emma Monica Sihaan. Demikian singkat saja dulu perkenalan saya Bapak Ibu sekalian. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami sepanjang waktu tidur kami malam ini. Kami bersyukur ya Bapa kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Tuhan Yesus, saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan, bahwa kami untuk menikmati Engkau, mengalami Engkau di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu boleh membacanya di rumah bersama-sama dengan saya. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini saya berikan tema dibangkitkan untuk memenuhi panggilan ilahi. Dibangkitkan untuk memenuhi panggilan ilahi. Bapak Ibu sekalian, pernah tidak kita melihat keseluruhan tubuh kita di cermin? Pernah tidak kita melihat keseluruhan tubuh kita di cermin dengan waktu yang sangat lama? Saat itu perasaan kita sangat tidak puas dengan apa yang ditampilkan oleh cermin itu. Begitu banyak kekurangan yang kita lihat. Entahkah kita menemukan flek-flek hitam di wajah kita, entahkah kita melihat lengan kita yang sedikit besar menggelambir, atau kita melihat jari-jari kaki kita yang tampaknya tidak terlalu baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bermaksud menyebutkan kekurangan fisik dan lain sebagainya. Tapi poin saya, seringkali kita melakukan dan merasakan hal demikian karena ketidakpuasan kita melihat diri kita yang tidak sempurna. Bapak Ibu sekalian, kita tahu pada mulanya Allah menciptakan manusia itu sempurna. Manusia diciptakan serupa dan segambar oleh Allah. Dan Allah memberikan mandat penciptaan bagi manusia, yaitu tanggung jawab untuk mengelola dunia ini.
Akan tetapi oleh karena dosa, manusia itu mati, menjadi bercacat celah, dan bahkan terpisah dari Allah. Dan manusia tentu tidak dapat memenuhi panggilannya oleh karena dosa yang ia lakukan. Nah, manusia rusak, dia memiliki banyak kekurangan serta kelemahan. Tapi di saat yang sama, manusia ingin sekali menginginkan dirinya sempurna. Sehingga tidaklah heran Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita memandangi diri kita dengan ketidakpuasan akan ketidaksempurnaan kita. Mungkin tidak hanya fisik kita, atau juga talenta kita, pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan keseluruhan hidup kita. Kita merasa tidak puas atas ketidaksempurnaan hidup ini. Bapak Ibu sekalian, dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, kita menemukan Paulus menerangkan keadaan jemaat Efesus dan keadaan dirinya serta orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika kita melihat satu kondisi bahwa manusia itu mati di dalam dosa dan kemudian dibangkitkan oleh anugerah atau kasih karunia Allah. Keadaan mati di sini menuju kepada kematian rohani, kematian kerohanian, yaitu tidak dapat memberikan reaksi terhadap hal-hal yang rohani, memahami atau menghargai hal-hal yang rohani. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Nah, itu terjadi karena manusia terpisah dari Allah. Manusia bercacat celah, hidup dalam nafsu daging, yaitu menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Nah, manusia demikian yang mati dalam dosa dan dia tidak akan dapat berbuat apa-apa untuk menolong dirinya yang bercacat celah, Bapak Ibu sekalian. Tidak satu pun perbuatan baik dirinya, kehebatannya, bahkan kepintarannya dapat menolong ia untuk berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, kondisi demikian dinyatakan Paulus tidak hanya dialami oleh penerima surat Efesus yang beragam latar belakangnya. Bahkan hal ini juga dialami oleh Paulus dan rekan-rekannya, orang-orang Yahudi. Dengan kata lain, kondisi ini dialami oleh semua manusia sebagai ciptaan Allah yang telah rusak karena dosa. Paulus menyatakan bahwa oleh karena kasih karunia saja, oleh karena anugerah Allah saja, mereka dapat diselamatkan dan terlepas dari murka Allah. Oh, bersyukurnya kita Bapak Ibu sekalian, kita boleh menerima anugerah Allah yang sempurna itu, yang boleh menyelamatkan kehidupan kita. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, mengapa sebetulnya Allah melakukan hal demikian? Tentu Allah memiliki tujuan untuk memberikan kita anugerah, memberikan kita manusia berdosa ini anugerah untuk diselamatkan olehnya. Allah membuat kita hidup bahkan waktu kita mati di dalam dosa. Apa tujuan kekal Allah? Kita dapat melihat di perikop atau bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 6b sampai yang ke-7. Saya akan bacakan kembali buat kita semua. Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya di masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, kebangkitan rohani memungkinkan kita untuk bersatu dengan Kristus, mengalami transformasi hidup dan memenuhi panggilan Allah di dalam diri kita. Sebagaimana Paulus katakan, bahwa hanya karena kasih karunia Allah saja, oleh karena anugerah Allah saja, kita manusia dapat dibangkitkan dari kematian dosa, kematian oleh karena dosa. Kehebatan, kebaikan, dan bahkan kepintaran ataupun ilmu-ilmu yang manusia miliki itu tentu tidak dapat menolong ia untuk berjumpa dengan Allah, menjumpai Allah yang kudus. Namun Bapak Ibu, bukan berarti kepintaran ataupun ilmu itu tidak berguna.
kita mengenal kata pendidikan, yaitu ialah proses pengajaran dan pelatihan untuk mendewasakan manusia dalam sikap dan tata lakunya. Kita sangat setuju Bapak Ibu sekalian bahwa pendidikan itu diperlukan. Pendidikan itu sangat penting. Bahkan di dalam kekristenan, pendidikan dikenal yaitu proses mengintegrasikan iman dan ilmu atau pembauran antara iman dan ilmu hingga menjadi kesatuan yang utuh. Melalui pendidikan, seseorang yang telah dibangkitkan dengan kasih karunia Allah dapat dipertemukan dengan karya Kristus yang mentransformasi hidupnya. Dan melaluinya manusia dapat menemukan tujuan mulia Allah di dalam dirinya di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana firman yang tadi kita baca Bapak Ibu, di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah memiliki tujuan kekal di dalam kehidupan kita, bagi kita. Dibangkitkan dari dosa bukan tujuan akhir, melainkan adalah permulaan. Allah terus bekerja di dalam diri kita untuk membuat kita menjadi seperti yang Allah inginkan, menjalankan panggilannya untuk mengelola dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita memerlukan pendidikan untuk memulihkan cara pandang kita yang keliru. Dalam bukunya yang berjudul The Christian Philosophy of Education Explained, Stephen C. Perks berkata, bagi orang Kristen, tujuan pendidikan adalah untuk memfasilitasi pendewasaan atau pematangan gambar Allah dalam diri manusia agar dapat bertumbuh menjadi manusia sejati, sehingga seseorang manusia dapat memenuhi mandat penciptaan di dalam ketaatan pada firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat diri kita di cermin, bahkan lebih dari apa yang mata kita dapat lihat, mari lihatlah diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Kita adalah mahakarya Allah yang baik. Kita dipersiapkan dan diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik di dunia ini. Temukanlah tujuan Allah yang sempurna di dalam diri kita yang tidak sempurna. Kenakanlah worldview atau cara pandang pendidikan Kristen untuk melihat semua dengan lebih jelas. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari saya ajak untuk kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari ambil waktu teduh, kita berdoa dalam diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan tidak hanya memberikan kami anugerah untuk menyelamatkan kami dari dosa, dari kematian kekal, tetapi Tuhan memiliki tujuan yang besar atas kehidupan kami. Tuhan mau memakai kami sebagai karya Tuhan yang sempurna untuk melakukan sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolonglah kami untuk melihat itu semua. Tuhan bantulah kami, perlengkapilah kami untuk melakukan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari-hari ini Tuhanlah yang mengerti setiap kondisi dan keberadaan kami di rumah kami masing-masing atau di pribadi lepas pribadi. Tuhan yang paling tahu bagaimana kondisi-kondisi seperti ini itu mungkin menggelisahkan kami, membuat kami kesulitan. Tapi kami percaya ya Tuhan, di dalam kondisi yang sulit demikianlah Tuhan memanggil kami untuk menjadi berkat buat setiap orang yang berjumpa dengan kami. Supaya ya Tuhan, bukan hanya kami yang dapat menjumpai Allah yang kudus, tapi kami juga boleh membawa orang-orang untuk menjumpai Allah yang kudus itu. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini.
Tolonglah kami untuk menikmati hari ini oleh karena kasih anugerah Tuhan saja, membawa kami mengalami Tuhan di dalam sepanjang hari ini. Tuhan terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.